Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ulfa dan rekan saya Nur Anissa. Di sini kami akan menjelaskan tentang makalah kami, yaitu yang berjudul Bukti Audit. Di mana bukti audit ini secara umum adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Nah, selanjutnya bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasarnya yang layak untuk menyatakan pendapatannya. Nah, bukti audit juga bisa disebut adalah semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi, pendapatan, atau kesimpulan dan rekomendasinya dalam penyampaian tingkat kesesuaian antara kondisi dan kriterianya. Nah, selanjutnya ada keputusan utama yang dihadapi oleh para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat diberikan keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen dalam laporan keuangan serta dalam keseluruhan laporan lainnya telah disajikan secara wajar. Sebagian keputusan auditor dalam pengumpulan bukti audit dapat dipilih ke dalam 4 sub keputusan berikut, antara lain yaitu ada prosedur audit, yang dimana prosedur audit ini adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. Sebagai contoh berikut adalah suatu proses auditor atau audit untuk pengujian transaksi pengeluaran kas. Ambillah buku jurnal pengeluaran kas dan bandingkanlah nama si pembayar, nilai uang, dan tanggal pada berbagai cek yang ditanggungnya dengan data yang terdapat dalam buku jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya ada ukuran sampel. Nah, setelah memilih prosedur audit, mungkin sekali memilih beragam ukuran sampel dari harga satu sampel hingga semua item yang terdapat dalam populasi yang sedang diuji. Dalam prosedur audit yang telah dibahas di atas, anggaplah bahwa terdapat 6.600 cek yang tercatat dalam buku jurnal pengeluaran kas. Auditor barangkali akan memilih ukuran sampel sebesar 50 cek sebagai perbandingan antara buku jurnal pengeluaran kas. Nah, keputusan untuk memilih beberapa banyak item yang akan diuji haruslah dibuat oleh auditor untuk masing-masing prosedur audit yang ada. Ukuran sampel bagi setiap prosedur tersebut kemungkinan besar atau berbeda antara satu penguasa atau audit dengan penguasa lainnya. Nah, yang ketiga ada item-item yang terpilih. Setelah menentukan ukuran sampel untuk prosedur audit yang dilakukan, haruslah menentukan item-item mana yang dari populasi yang akan diuji. Jika auditor memutuskan umpannya untuk memilih 50 cek yang ditangguhnya dari populasi sebesar 6.600 sebagai item-item yang akan dibandingkan data pada buku jurnal pengeluaran kas, maka dapat digunakan berbagai metode yang berbeda untuk memilih cek-cek manakah yang akan diuji. Auditor dapat memilih 50 cek pertama yang tercatat dalam periode 1 minggu, 50 cek yang bernilai terbesar, habis itu memilih cek-cek tersebut secara acak, atau memilih cek-cek yang menurut auditor memiliki kemungkinan kandungannya keliru yang besar. Nah, selanjutnya ada pemilihan waktu yang tepat. Audit atas laporan keuangan umumnya mencakup periode waktu tertentu seperti 1 tahun. Pada umumnya proses audit baru selesai dilaksanakan setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah berakhirnya satu periode waktu. Nah, berikut ini adalah satu modifikasi dari prosedur audit di atas yang mencantumkan keempat keputusan bukti audit. Selanjutnya ada persuasivitas bukti.
Nah, persuasivitas bukti ini merupakan tingkat di mana auditor merasa yakin bahwa bukti audit dapat mendukung pendapat audit, dan penentuan adalah ketetapan dan kecukupan bukti, yaitu ada ketetapan bukti merupakan ukuran mutu bukti yang berarti televasi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi saldo, akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Nah, selanjutnya ada relevan bukti, yang berarti bukti audit harus berkaitan dengan relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap benar. Selanjutnya ada kecukupan bukti. Nah, jumlah bukti yang diperoleh menentukan kecukup tidaknya bukti tersebut. Jumlah ini diukur melalui ukuran sampel yang diambil oleh auditor. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan auditor mengenai cukup tidak sesuatu bukti yang diperoleh atau yang dilakukan, antara lain tingkat materialitas dan risiko secara umum. Selanjutnya ada efek gabungan, yaitu persuasi bukti yang dievaluasi hanya setelah mempertimbangkan kecocokan dan kecukupan kombinasi, termasuk dampak faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian dan kecukupan. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti audit, yang dimana setiap prosedur audit mendapat suatu atau lebih jenis-jenis bukti berikut. Pengujian fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud. Pada umumnya, pengujian fisik merupakan sarana ketujuan untuk meyakinkan kebenaran kuantitas maupun uraian aktiva dan dianggap sebagai salah satu jenis bukti audit yang paling terpercaya dan berguna. Selanjutnya ada konfirmasi, yaitu yang menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Konfirmasi biaya relatif tinggi dan dapat menimbulkan beberapa ketidaknyamanan bagi pihak yang diminta untuk menyediakan konfirmasi tersebut. Selanjutnya ada dokumentasi, yaitu adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang disaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen internal adalah dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien untuk sendiri, sedangkan dokumen eksternal adalah yang pernah berada dalam genggaman seseorang di luar organisasi yang mewakili pihak yang menjadi klien yang bertransaksi. Nah, selanjutnya ada prosedur analitis yang menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo atau data lainnya nampak wajar. Prosedur analitis dibutuhkan selama fase perencanaan dan penyelesaian atas semua audit. Selanjutnya ada wawancara kepada klien adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara tertulis maupun lisan, dan klien berbagai tanggapannya atas berbagai pernyataan yang diajukan oleh auditor. Bukti ini tidak dapat dinyatakan sebagai bukti meyakinkan karena tidak memperoleh sumber yang independen dan barangkali cenderung mendukung pihak lain. Selanjutnya ada rekalkulasi yang melibatkan pengecekan ulang atas sampel populasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan kalkulasi klien ini terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien yang mencakup prosedur seperti perkalian faktor penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan secara pengecekan kalkulasi, beban penyusutan, dan beban dibayar di muka. Sebagian besar rekalkulasi auditor dilakukan oleh perangkat lunak audit dengan bantuan komputer. Selanjutnya ada hitung uji yang melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil oleh auditor.
Nah, yang terakhir ada observasi. Observasi ini adalah penggunaan indera perasa atau penilaian aktifat tertentu. Observasi ini sangat berguna dalam pelaksanaan sebagai besar proses audit. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Nur Anissa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah catatan utama yang mencakup semua informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor untuk melakukan audit secara memadai dan untuk mendukung laporan audit. Tujuan dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang memadai bahwa audit telah sesuai dengan standar audit yang berlaku umum dan juga membantu auditor dalam melaksanakan dan mensupervisi audit. Secara lebih khusus, dokumentasi audit yang berkaitan dengan audit tahun berjalan memberikan yang pertama dasar bagi perencanaan audit. Jika auditor akan merencanakan audit yang memadai, informasi tentang referensi yang diperlukan harus tersedia dalam file audit. File itu meliputi berbagai macam informasi perencanaan sebagai informasi deskriptif Universitas Sumatera Utara tentang pengendalian internal, anggaran waktu untuk masing-masing area audit, dan program audit tahun sebelumnya. Selanjutnya, catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Dokumentasi audit adalah sarana utama untuk mendokumentasikan bahwa audit yang memadai telah dilaksanakan sesuai standar auditing. Jika muncul kebutuhan, auditor harus mampu memperlihatkan kepada lembaga pembuat peraturan dan pengadilan bahwa audit telah direncanakan dengan baik dan peraturan dan pengadilan bahwa diawasi secara memadai. Bukti yang dikumpulkan telah direncanakan dengan baik dan diawasi secara memadai. Bukti yang dikumpulkan telah tepat dan mencukupi, dan laporan audit tepat dengan mempertimbangkan hasil audit. Apabila prosedur audit melibatkan sampling transaksi atau saldo-saldo, maka dokumentasi audit harus mengidentifikasi item-item yang diuji. File audit juga harus mendokumentasikan semua atau masalah audit yang signifikan, tindakan yang diambil untuk menanganinya, dan dasar kesimpulan yang dicapai. Selanjutnya, data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dokumentasi audit menyediakan sumber informasi yang penting untuk membantu auditor dalam memutuskan apakah bukti yang tepat dan mencukupi telah dikumpulkan guna menjustifikasi laporan audit
berdasarkan situasi tertentu. Data yang ada dalam file memiliki kegunaan yang sama untuk mengevaluasi bukti bahwa audit telah diawasi secara memadai. Selanjutnya, dasar bagi review oleh supervisor dan partner. File audit adalah kerangka referensi utama yang digunakan oleh supervisor untuk mereview pekerjaan asisten. Review yang cermat oleh supervisor juga memberikan bukti bahwa audit telah diawasi secara memadai. Dokumentasi audit dapat dianggap sebagai kertas kerja, meskipun semakin banyaknya dokumentasi audit yang diselenggarakan dalam file komputerisasi. Dokumentasi yang berupa kertas kerja, audit merupakan milik kantor akuntan publik walaupun kertas kerja tersebut berisi informasi mengenai perusahaan. Kantor akuntan publik diharuskan untuk menjaga kerahasiaan mengenai informasi perusahaan tersebut, kecuali jika ada izin dari perusahaan yang diaudit tersebut atau ada perkara pengadilan. Setiap kantor akuntan publik menempatkan pendekatannya sendiri untuk menyiapkan serta mengatur file audit dan auditor. Ada dasar pemikiran mengenai jenis dokumentasi audit yang disiapkan untuk suatu audit dan cara dokumentasi itu diatur dalam file. File permanen umumnya meliputi yang pertama kutipan atau salinan dari dokumentasi perusahaan yang terus penting. Yang kedua itu dokumentasi pengendalian internal. Yang ketiga hasil prosedur analisis tahun sebelumnya. Yang keempat rencana dan program audit. Yang kelima neraca saldo periode berjalan. Yang keenam jurnal penyesuaian dan reklasifikasi. Dan yang ketujuh itu schedule pendukung. Nah, selanjutnya kesimpulan dari bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi pendapat atau simpulan dan rekomendasinya dalam menyajikan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya. Tidak semua informasi bermanfaat bagi audit, karena itu informasi harus dipilih. Pedoman pemilihan informasi yang akan digunakan sebagai bukti audit adalah bahwa informasi tersebut harus andal sehingga mampu menyajikan pihak lain.
Keputusan utama yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen dalam laporan keuangan serta dalam keseluruhan laporan lainnya telah disajikan secara wajar. Berbagai keputusan auditor dalam mengumpulkan bukti audit dapat dipilih ke dalam 4 sub keputusan berikut ini, yaitu prosedur audit, apakah yang akan digunakan, ukuran sampel sebesar apakah yang akan dipilih untuk produser tertentu, prosedur tertentu, item-item manakah yang akan dipilih dari populasi, kapankah berbagai prosedur itu akan dilakukan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.